Dengan sistem seperti itu, kurang lebih sekarang ini omset kami meningkat sampai 300%, yang normalnya itu kita dapat ya 90, 100 juta, 120 juta maksimal. Kondisi saat ini kita mampu menjual sayuran organik kurang lebih 15 ton per bulan dengan omset ya kira-kira saat ini 300 juta per bulan. Hello Agripreneurs, sebelumnya kita telah membahas bisnis online sayur organik merbabu yang dibangun oleh Sofyan Adi Cahyono. Di masa pandemi ini, bisnisnya terus berkembang. Saat ini, omsetnya mencapai 300 juta per bulan. Alumni Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga tersebut mengembangkan usaha dengan memaksimalkan potensi dan jeli memanfaatkan peluang yang ada di depan mata. Buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi channel Inspirasi Agribisnis, supaya kamu bisa memperoleh informasi peluang agribisnis lebih cepat. Sayur Organik Merbabu memasarkan produk sayur organik melalui media online dan memasok bahan pangan sehat ke hotel, resto, dan catering. Ketika pandemi, bisnis bidang pariwisata sangat menurun. Sejumlah hotel dan resto pun ikutan ditutup. Kehilangan pasar yang besar tidak membuat usahanya surut. Saat ini, proporsi pemasarannya berubah. Di dalam kondisi saat ini, yang tentu yang sangat tepat adalah pemasaran secara online. Itu yang kami lakukan melalui media sosial. Kalau saat ini kalau awal mula sebelum pandemi itu kita 70% online, kemudian 30%-nya ini kita distribusikan ke HoReCa, hotel, resto, catering. Akan tetapi karena kondisi pandemi saat ini, kita ketahui juga bahwa hotel, resto ini juga masih tahap pemulihan. Itu sehingga saat ini di kondisi pandemi saat ini kita sekarang 100% pemasaran secara online. Kemudian distribusinya dibantu dengan agen-agen yang tersebar di beberapa wilayah. Som tidak hanya mementingkan keuntungan bagi usahanya saja. Petani yang bermitra dengannya memperoleh keuntungan yang cukup besar. Untuk usaha yang kami geluti di sini, kita profit terbesar ada di para petani. Karena apa? Karena petani ini yang sudah susah payah, paling tidak 1 bulan menghasilkan produk pangan, sehingga bisa sampai seperti ini. Makanya profit terbesar dalam usaha yang kami lakukan adalah untuk petani. Sofyan terus mengembangkan usahanya dengan mencari peluang pengembangan produk dan pemasaran. Untuk rencana ke depan ini, selain kami memasarkan produk sayuran organik, kami juga berupaya bisa menyerap produk-produk hasil para petani Indonesia, baik itu buah, kemudian beras, kemudian ada lagi berbagai jenis umbi, sampai rempah-rempah yang semua ini diproduksi oleh para petani kita, para petani Indonesia. Sehingga selain kita menyediakan produk sayuran organik, kita sekarang ini juga perlahan mulai menyediakan produk-produk pangan yang sehat dan juga lokal, supaya konsumen juga lebih cinta terhadap produk-produk dalam negeri, terhadap hasil karya para petani Indonesia. Kemudian selain itu, kita juga terus berupaya meningkatkan jaringan pemasaran kami melalui tadi jejaring distribusi, supaya produk-produk kami semakin diminati. Apabila produk kami semakin diminati, permintaan semakin banyak, cita-cita kami juga bisa semakin banyak menggandeng para petani yang lain. Selain itu, saat ini kami juga fokus untuk mengembangkan sayuran organik dan produk lain yang sifatnya ramah lingkungan bersama kurang lebih bersama 400 petani yang ada di wilayah
Gunung Merbabu yang tergabung dalam sebuah gabungan kelompok tani yang kami beri nama Mitra Tani Organik Sejahtera. Kita yang telah bergerak di dunia agribisnis harus terus berupaya mengembangkan potensi yang ada. Kemudian untuk teman-teman semua, untuk teman-teman petani terutama, tetap semangat karena setiap orang ini pasti akan membutuhkan makanan, dan hanya dari hasil jerih payah teman-teman semua kita bisa menghasilkan bahan pangan untuk masyarakat Indonesia. Jadi tetap semangat, tetap kreatif, kita cari peluang-peluang apa yang ada di sektor pertanian untuk bisa memajukan pertanian yang ada di daerah kita masing-masing. Yang pertama, yang kuncinya adalah kita harus bisa menggali satu potensi apa yang kira-kira, potensi pertanian apa yang kira-kira bisa kita kembangkan. Yang kedua adalah pasar apa yang istilahnya akan dituju, atau sekarang ini pasar ingin apa sih, dipadukan dengan sumber daya yang ada di wilayah kita masing-masing, itu akan menjadi sebuah peluang untuk bisa kita berwirausaha di sektor pertanian. Kemudian untuk teman-teman mahasiswa pertanian, saya ucapkan dulu selamat. Teman-teman semua itu tersesat di jalan yang benar, karena menjadi mahasiswa pertanian ini sebuah hal yang menyenangkan. Kita bisa belajar berbagai jenis tanaman, tidak hanya sayuran. Kita bisa menciptakan atau memproduksi makanan-makanan yang sehat dari pertanian, dan juga istilahnya sektor pertanian ini tidak akan ada matinya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa pertanian harus tetap semangat, belajar yang rajin. Sesekali mari kita turun ke lapangan, kita lihat kondisi petani kita untuk bisa kita mencarikan solusi untuk pertanian kita yang lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jaga kesehatan supaya teman-teman semua tetap sehat dan juga sukses. Salam yang muda yang bertani. Usaha di bidang pertanian tidak akan pernah surut, karena bahan pangan menjadi kebutuhan yang paling dasar bagi manusia. Hanya saja, kita harus kreatif menciptakan usaha dengan produk yang punya nilai tambah lebih tinggi dibandingkan produk lainnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like dan share video ini ke temanmu. Demikian video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya.